Novel Raja Tertinggi. Bab 131. Setelah tepuk tangan seluruh sekolah, yang tersisa adalah diskusi panas pengumuman kepala sekolah ini. Seolah-olah sebuah bom dijatuhkan di sekolah, membuat semua guru dan siswa terkejut. Pikiran tanpa ragu adalah master, dan Liao Jiayuan benar-benar berani membantu polisi untuk menangkapnya. Tampaknya tiba-tiba, paksaan Liao Jiayuan telah meningkat, bangkit, naik ke puncak kekalahan. Debu merah. Tiba-tiba hati kecil itu beribadah, berdebar kencang, melompat-lompat di setiap sudut kampus. Di kelas 32 juga demikian, beberapa gadis yang sangat memuja Liao Jiayuan, meneteskan air mata. Otak rusak sedemikian rupa, Suchen saya bersedia untuk menyembah. Omi melihat beberapa gadis yang menangis dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seorang gadis yang duduk dua baris di depan Omi mendengar kata-kata Omi dan menjawab dengan sedih, tahukah kamu, orang macam apa yang dikalahkan debu merah? Jika itu kamu, apakah kamu berani membantu menangkapnya? Takut kencing mendengar nama seseorang. Dengan nyali seperti itu, Liao Jiayuan harus percaya diri dengan kemampuan pedangnya sebelum dia berani membantu polisi dalam menangani debu merah satu kekalahan. Sebaliknya, kamu masih di sini, jadi jika kamu punya nyali pergi juga. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, gadis-gadis itu melihat Omi tidak berani mengatakan bahwa dia juga akan pergi dan hanya berani tertawa, mereka sangat menghina. Mereka paling membenci orang seperti ini, mengatakan bagaimana orang lain begitu dan jadi, tapi mereka tidak berani melakukan apa-apa. Carlos berkata, Omi, saya harus mengatakan bahwa Liao Gayuan akan membantu polisi dalam menangkap kekalahan debu merah benar-benar tidak terduga untuk semua orang, dan juga diharapkan seluruh sekolah bereaksi begitu keras saat ini. Sebenarnya, lagi pula aku cukup terkesan, Wan David Reddas, seperti yang semua orang tahu, adalah sosok yang sangat kuat. Begitukah? Don Omi tersenyum. Butuh waktu lama sebelum semua kelas tenang dan melanjutkan ke kelas. Omi telah selesai menulis seluruh teks bahasa Inggris dalam diam. Omi memiliki ingatan yang baik, meskipun dia tidak tahu artinya, dia menghafalnya. Omi dan Carlos akan makan siang. Pada saat ini, Leona datang. Kalian akan makan di mana? Di luar kampus. Aku akan pergi denganmu, kata Leona. Bu, kenapa tiba-tiba mau makan malam dengan saya? Tanya Omi. Kamu pengawalku, tentu saja aku akan pergi makan malam denganmu, dan aku juga harus membayar makanannya. Omi tersenyum dan pergi makan malam bersama Leona, dan Carlos bersama. Pada saat ini, di koridor gedung sekolah, Song Yuer berselisih lagi. Aku tidak peduli, aku ingin kamu juga pergi dan membantu menangkap debu merah satu kekalahan, lalu biarkan kepala sekolah menyiarkannya ke seluruh sekolah. Tidak bisakah kamu lihat, barusan Liao Jiayuan sangat luar biasa. Jika Anda juga pergi dan menangkap, maka Anda juga bisa menjadi sangat hebat, dan saya, sebagai majikan Anda, bahkan lebih hebat. Liu Yue sibuk berkata, Nona, ini benar-benar bukan lelucon, bahwa Liao Jiayuan akan mati. Ini kematiannya, tidak ada alasan bagiku untuk mati. Tahukah Anda bahwa malam ini pukul 12 jam, Wan David Reddas hanyalah salah satu karakter party. Ada karakter party lain, itu adalah pembunuh peringkat emas organisasi kerangka. Song Yuer membuat keributan dan berkata, kalau begitu kamu akan menangkap Wan David Reddas dan pembunuh kerangka apapun bersama-sama. Liu Yue mengalir dengan keringat dingin. Nona, hentikan itu. Seorang pembunuh organisasi kerangka telah mencapai peringkat emas, dan saya seorang pembunuh peringkat perunggu. 100 hidup saya tidak cukup untuk membunuh seseorang. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, katanya. Liao Jiayuan tidak tahu cerita di dalam, itu urusannya untuk pergi dan mati. Saya, yang tahu cerita di dalam, tidak punya alasan untuk mengirimnya ke kematiannya. Omi kebetulan berjalan di lorong, dan mendengar kata-kata Liu Yue, dan gemetar di dalam. Yo, bukankah ini Nona Song dan pengawal besar Liu? Liu Yue tidak memiliki perasaan yang baik untuk Omi, berhenti dan berkata, Nona, biarkan mereka pergi dulu, kita akan pergi ke belakang. Omi memandang Liu Yue dan berkata, pengawal hebat Liu, kamu sepertinya tahu sesuatu di dalam. Apa yang kamu maksud dengan organisasi kerangka yang baru saja kamu sebutkan? Itu tidak berarti apa-apa. Liu Yue tidak ingin memberitahu Omi sama sekali. Song Yuer sibuk berkata, Omi, jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Baik, Song Yuer, aku mohon, katakan saja padaku. Song Yuer melihat bahwa Omi memang memohon padanya, dan dengan bangga berkata, kelompok orang yang menculik Zhang Dali dan istrinya kemarin dan memaksa Wan David Reddas muncul adalah dari kelompok pembunuh bernama Skeleton. Nama kode orang itu adalah manusia berdarah, dan ahli dalam membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Mendengar bahwa Wan David Reddas mengaku sebagai prajurit yang sopan,
dan berspesialisasi dalam bertindak atas nama surga. Jadi mereka sangat kesal dengan One David Red Dust, dan kemudian mereka ingin menghancurkan debu merah satu kekalahan. Omi mendengus dalam hati. Nima, jadi begitulah yang terjadi. Omi mengira komplotan itu ditemukan oleh Lee Zidan, tapi dia tidak menyangka itu adalah seorang pembunuh yang sama sekali tidak pernah berurusan dengannya. Karena melihat debu merah yang dikalahkan itu tidak menyenangkan. Khusus datang untuk membunuhnya. Omi memandang Song Yuer dan tersenyum. Saya tidak menyangka bahkan polisi tidak tahu identitas pihak lain. Tetapi Anda tahu. Song Yuer dengan bangga berkata, ini semua dari pengawal saya Liu Yue. Liu Yue memiliki seseorang di jalan. Omi, jangan meremehkan pengawal saya di masa depan. Hahaha, tentu saja. Jangan pernah meremehkan pengawal besar Liu. Kata Omi seteguk dan tertawa hehehe. Omi dan Liona sudah pergi. Omi dan mereka bertiga makan di restoran yang lebih mewah di luar kampus, yang tetap akan dibayar Liona. Saat makan, Carlos membuka kampus dan menghela nafas. Omi, paginya, seluruh kampus masih membahas topik yang berhubungan denganmu. Tapi sekarang, ini semua tentang Liao Jiayuan. Di kampus popularitasmu benar-benar dibayangi oleh Liao Gayuan. Tidak ada yang tertarik padamu sama sekali. Sepertinya kamu dan Liao Gayuan bahkan tidak berada di level yang sama lagi. Baiklah Carlos, makan makananmu. Untuk apa aku ingin semua pusat perhatian itu? Omi menghela nafas dalam hati. Di kampus, lusa hampir semua postingan tentang dia, tapi hari ini, sepertinya semua orang melupakannya. Liao Jiayuan menggantikan Omi yang jadi perbincangan di kampus. Postingan semua orang adalah tentang memuja Liao Gayuan, dan untuk sementara waktu, pendekar pedang penyegel membuat banyak siswa memujanya. Di kelas sore, Omi adalah tentang mengembangkan kekuatan internalnya. Lagi pula, dia harus pergi ke taman kolam terapung di malam hari, dan Omi tidak tahu akan seperti apa situasinya nanti. Mungkin dibunuh oleh pembunuh dengan nama Sandy Bloodman, atau mungkin ditangkap oleh polisi yang telah mengatur Tian Luo di apapun mungkin terjadi. Jadi Omi menghabiskan lebih banyak waktu di sore hari untuk bersiap-siap. Sore harinya sepulang sekolah, Omi masih mengantar Carlos dan Miss pulang. Namun, Omi berkeliling ke rumah sakit untuk memeriksa Simran dan ayahnya. 132. Ayah Simran telah dipindahkan ke bangsal umum. Para dokter mengatakan operasi itu sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Simran akhirnya tidak lagi khawatir dengan kehidupan ayahnya, dan berterima kasih kepada Omi dan semua dokter yang membantunya, terutama Omi. Namun, Simran masih memiliki satu hal lagi yang mengkhawatirkannya, yaitu tentang satu kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah telah menjadi hadiah besar bagi keluarganya, dan malam ini pada pukul 12, itu akan menjadi masalah satu mengalahkan nyawa Red Dust. Simran tidak ingin orang baik ditangkap, dan diam-diam berdoa untuk One David Red Dust. Omi melihat bahwa rumah sakit tidak membutuhkannya lagi, dan wanita itu masih berada di mobilnya, dan setelah beberapa kata singkat dengan Simran, dia pergi lebih dulu. Kembali ke rumah, Omi masih mengajari Carlos untuk berlatih bela diri terlebih dahulu, tidak berbeda dari biasanya. Namun, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, seluruh kota Linjiang tampaknya memasuki suasana ketegangan yang tidak dapat dijelaskan, karena, malam ini pada pukul 12, ditakdirkan untuk menjadi pukul 12 yang luar biasa. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mandi dan datang ke ruang tamu, di mana Anda dapat menonton TV bersama ayah dan putri Liu Chenming dan Liona. Willow Chenming melihat Omi turun dari kamar mandinya, dia sibuk berteriak, Omi, kamu harus datang ke sini juga. Astaga, aku merasa gugup sekarang. Dan kamu bahkan berpikir untuk mengajari orang lain seni bela diri. Omi tertawa, Paman Liu, itu bukan urusan kami, apa yang membuatmu gugup? Liu Chenming berkata, meskipun itu bukan urusan kita, itu adalah sensasi di kota Linjiang ah. Malam ini pukul 12, Taman Kolam Terapung, itu ditakdirkan untuk menjadi medan perang. Saya benar-benar ingin tahu apa hasilnya ah. Di satu sisi adalah debu merah yang dikalahkan, di sisi lain adalah penculik misterius, dan ada juga polisi yang sudah menyiapkan meroket tes. Saya mulai gugup sekarang. Saya benar-benar ingin pergi ke tempat kejadian dan melihatnya. Lalu mengapa tidak pergi ke tempat kejadian dan melihat? Liona berkata, baru saja disiarkan di TV, semua warga tidak diperbolehkan pergi ke dekat taman kolam apung malam ini, jika tidak akan menyebabkan pembunuhan dan polisi tidak akan bertanggung jawab. Coba pikirkan, siapa lagi yang berani pergi ke adegan ah, ini bukan mencari kematian. Buku. Oh, Omi oh. Willow Chenming tersenyum tipis tapi jangan khawatir, meskipun kita tidak bisa pergi ke lokasi, seseorang telah diam-diam memasang kamera di Floating Pond Park di siang hari, jadi saya yakin akan ada siaran langsung. Bahkan jika kita tidak bisa, stasiun radio itu pasti akan dapat menyiarkan kemajuan setiap saat. Oh, Omi tertawa dan menyesap airnya, yang membuat Omi merasa bahwa dia harus melakukan pekerjaan yang menyeluruh untuk menjaga rahasia,
Dan tidak peduli apakah itu suara atau seni bela diri, tidak ada sedikit pun bayangan dari tautan ke identitas aslinya. Di TV, pembawa acara Linjiang Special News berkata, sejauh ini, kami memiliki 6 ahli di kota Linjiang yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu polisi dalam menangkap One David Red Dust dan geng kekuatan jahat malam ini. Yang pertama menanggung beban adalah senior Liang Qihua. Gambar seorang lelaki tua dengan mata berseri-seri muncul di layar TV, dan Omi langsung menyadari bahwa dia pernah melihat orang ini di TV sebelumnya, orang yang mengidentifikasi bagaimana Omi melakukan pencurian di tempat oleh seorang ahli setelah dia mencuri. Bang, saat itu, Omi mengira orang ini pasti ahli, tapi dia tidak menyangka akan menjadi salah satu yang membantu polisi menangkap satu kekalahan. Ketika Liu Chenming melihat Liang Qihua itu, dia berkata dengan penuh semangat, Liang Qihua senior bahkan terlibat, hahaha. Omi melihat Liu Chenming. Ming tampak bersemangat dan sibuk bertanya, apakah Liang Qihua ini sangat kuat? Liu Chenming berkata, Omi, Anda tidak tahu ini. Liang Qihua adalah salah satu tokoh yang lebih terkenal di bidang seni bela diri di kota Linjiang. Salah satu seniman bela diri terkemuka berusia 50-an. Rumor mengatakan, windbell-nya teknik pedang, luar biasa. Wow, saya sangat menantikannya. Saya bertanya-tanya bagaimana senior Liang Qihua akan berkembang malam ini. Apakah dia bisa mengalahkan debu merah satu kekalahan dan gerombolan penculik misterius itu? Liona tidak banyak dalam hal ini, tetapi sekarang dia melihat kegembiraan ayahnya dan keterlibatan apapun yang Liang Qihua, yang bahkan ayahnya kagumi, terlibat. Dia juga mulai menantikan jam 12 malam ini sedikit. Di TV, pembawa acara berkata, mari kita panggil senior Liang Qihua selanjutnya. TV segera memutar telepon Liang Qihua, dan dalam waktu singkat, Liang Qihua mengangkatnya. Halo, senior Liang Qihua, kami adalah pembawa acara obrolan khusus TV Kota Linjiang malam ini. Saya mendengar bahwa Anda akan membantu polisi malam ini, menangkap debu merah satu kekalahan dan gerombolan orang misterius itu. Bagaimana persiapan Anda sekarang? Liang Qihua dengan cemberut berkata, satu kekalahan, aku sangat ingin bertemu dengannya. Tuan rumah bertanya lagi, apa yang harus Anda katakan sekarang tentang malam ini pada pukul 12? Liang Qihua berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya, Liang Qihua, akan melakukan yang terbaik malam ini untuk mengalahkan semua penjahat yang berani mengganggu kedamaian kota Linjiang. Baiklah, saya sedang melatih keterampilan saya. Dia menutup telepon setelah mengatakan itu. Tuan rumah berkata, tampaknya senior Liang Qihua sangat siap, hanya menunggu malam ini. Baru saja kami mengatakan bahwa 6 ahli telah mengkonfirmasi untuk membantu polisi. Selain Liang Qihua, siapa 5 sisanya? Yang kedua, dia adalah kota Linjiang kami, ahli dengan nama naga tinju, Ishihong. Wow, Liu Chenming mendengar nama Ishihong dan memberikan wow. Liona berkata, ayah, apa yang kamu kagumi, apakah orang ini juga terkenal? Omong kosong, Ishihong. Dia adalah raja pengawal utama yang sama yang disewa oleh grup Menara Putih di kota Linjiang. Grup Menara Putih. Karena Ishihong ini, bahkan 3 pasukan tidak teratur utama tidak berani mengacaukannya. Orang ini sangat terkenal di kota Linjiang. Dia ahli tingkat kekuatan absolut. Saya tidak berharap dia terlibat. Tampaknya polisi benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya sangat khawatir bahwa satu kekalahan Red Dust dan ahli misterius itu tidak akan berani muncul. Omi duduk di samping, menonton TV dan tidak berbicara. Untuk Omi, dia mengambil kesempatan untuk mengenal lawannya. Lagi pula, pertempuran malam ini agak besar. Polisi telah menunggu begitu keras untuk kesempatan seperti itu, dan tidak akan pernah melewatkannya dengan mudah. Siapa yang ketiga untuk ahli? Dia adalah keluarga Lin Jiang Xie, ahli muda, Xie Zilin. Saya pikir banyak orang tidak asing dengan menyebut Xie Zilin. Dia tidak terlalu tua, kurang dari 30 tahun. Tapi dia sudah menjadi ahli terkenal di kota Linjiang. 10 tahun yang lalu, ketika Xie Zilin masih belajar di SMA Baiyun, dia adalah salah satu dari 3 orang teratas dalam daftar ahli jenius SMA Baiyun. Fakta bahwa Xie Zilin mampu menjadi ahli terkenal di kota Linjiang hanya dalam 10 tahun adalah bukti kekuatannya. Malam ini, mari kita tunggu dan lihat. Yang keempat, adalah Li Xinchun, seorang pria kuat berusia 70-an, 20 tahun yang lalu. Dia adalah Kepala Biro Keamanan Publik Kota Linjiang. Posisi Kapten Kepala Sumeikian saat ini, tidak perlu meragukan kekuatannya sama sekali. 133. Tempat kelima, Bai Wuya. Ini adalah wanita aneh. Dia berubah dari wanita pedesaan yang tidak dikenal. Dia belajar sendiri dan menjadi besar, mendirikan sekolah seni bela diri sendiri di kota Linjiang. Yang keenam, masih seorang wanita, namanya Yue Lingsan. Belum lagi, putri kepala klan Yue di kota Linjiang. Klan Yue juga merupakan kehadiran yang mendominasi di kota Linjiang.
Satu persatu, tuan rumah memberi pengarahan kepada 6 ahli yang pasti akan membantu polisi, dan tidak satu pun dari mereka yang tidak disebutkan namanya. Akhirnya, tuan rumah menambahkan, tentu saja, selain 6 ahli terkenal di atas, ada kekuatan seni bela diri lain yang membantu polisi, seperti Raja Tentara dari luar negeri, Chen Jiang, dan ahli jenius dari Bai Yunhai. Sekolah, Liao Gayuan. Pada saat ini, ribuan keluarga duduk di depan televisi. Para siswa sekolah menengah Baiyun merasa sangat bangga ketika mereka mendengar nama Liao Jiayuan. Dan di rumah Song Yuer, Song Daitian mendengar nama Chen Jiang dan alisnya berkerut. Chen Jiang bahkan masih di kota Linjiang. Chen Jiang adalah raja prajurit yang sama yang datang untuk melamar pengawal pribadi Song Yuer, dan raja prajurit itu berada di perusahaan Song Daitian pada saat itu. Dan ketika dia melihat berita di TV yang menyiarkan pencurian Bank Wan David Red Dash, dia bersumpah untuk menangkap Wan David Red Dash. Liu Yue berkata, Paman Song, Chen Jiang ini, bukan yang kamu temui selama wawancara, kan? Yah, dia diperkenalkan oleh Komandan Biru, dan jika kamu tidak datang, aku sudah cukup yakin dia adalah pengawal Rain. Oh, Liu Yue tidak terlalu senang di dalam, Chen Jiang ini sakit. Dia Liu Yue bahkan tidak pergi untuk berpartisipasi. Chen Jiang pergi untuk berpartisipasi sebagai seekor burung, mencuri pusat perhatiannya. Liu Yue mendengus, Paman Song, aku yakin Chen Jiang ini bahkan tidak tahu siapa pihak lain. Pembunuh peringkat emas, dia akan mati. Song Daitian segera memanggil Chen Jiang. Tetapi sayangnya, Chen Jiang masih memutuskan untuk pergi dan membantu polisi. Dan pria itu cukup benar, mungkin ada hubungannya dengan latar belakang militernya. Di rumah Liu Chenming, Omi dan yang lainnya selesai menonton TV sebelum mulai makan. Setelah makan malam, Liona meraih Omi dan pergi ke kamarnya untuk menirukan dalam bahasa Inggris. Omi tidak berdaya. Hal ini tidak akan mengatakan lebih, di sini dihilangkan 1.500 kata, agar tidak dikatakan air. Segera, itu jam 10 malam. Omi keluar dari kamar Liona dan terpaksa membaca sepanjang malam. Omi datang ke ruang tamu, tempat Liu Chenming sedang menonton TV. Paman Liu, masih menonton TV? Omi, kamu datang dan menonton juga. Saluran TV distrik benar-benar hidup. Omi melihat ke arah TV, dan benar saja, layar TV memiliki taman kolam terapung di latar belakang, terus-menerus beralih di antara beberapa kamera tersembunyi di taman kolam terapung. Omi melihat di TV bahwa seluruh taman kolam apung dipenuhi oleh polisi, dan ada penjaga polisi di sekitar taman, sehingga publik tidak bisa masuk ke taman. Dari waktu ke waktu, beberapa narasi terdengar di TV. Pada saat ini, kurang dari 2 jam sebelum pukul 12, di taman kolam terapung, sangat sunyi saat ini, tidak ada orang lain kecuali polisi yang menjaga taman. Sangat banyak warga yang berbaring di jendela mereka di berbagai gedung tinggi di sisi terjauh taman, menuju taman kolam terapung. Itu pasti tengah malam yang berbeda. Kami memasang lusinan kamera di Floating Pond Park pada siang hari, pada dasarnya memastikan bahwa setiap sudut akan melihat beberapa. Pada saat ini, di salah satu apartemen bertingkat tinggi di kota Linjiang, 3 orang sedang menonton televisi. Salah satu pria berkata, Saudaraku Bloodman, sepertinya polisi benar-benar ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu. Pria yang dikenal sebagai Bloodman mendengus dengan jijik, polisi, mereka semua adalah sekelompok pecundang. Oh, juga, kamu adalah pembunuh peringkat emas. Jika polisi bisa menangkapmu, kamu sudah berada di penjara. Pembunuh dengan kode nama Bloodman berkata, saya harap, Red Dash yang kalah muncul malam ini. Jika tidak, itu juga membuang-buang tampilan Bloodman saya khusus untuknya. Brother Bloodman, bagaimana jika dia tidak muncul? Wajah Bloodman mengerut, aku akan kecewa padanya jika dia tidak muncul, dan jika dia berani menyebut dirinya seorang pria sopan yang berdiri di surga, tetapi tidak berani keluar dan menghadapiku, maka saya sangat memikirkan dia. Sumei Qian dikerahkan di tempat kejadian sekarang, bersumpah untuk mengalahkan Wan David Red Dash serta pria misterius malam ini. Ribuan rumah tangga di kota Linjiang berjaga di depan televisi mereka. 6 ahli yang membantu polisi telah tiba. Komentator langsung di TV tiba-tiba berkata, gambar itu melihat 6 ahli di depan mobil polisi putih, Liang Qihua, Xi Jinghong, Xie Zilin, Li Xinchun, Bai Wuya, dan Yue Lingsan. Tentu saja, ada juga selusin orang kuat yang tidak dikenal, termasuk Chen Jiang dan Liao Jiayuan. Pada saat ini, di tempat kejadian, Liao Gayuan sangat bersemangat. Sumei Qian berteriak, semuanya, pastikan untuk mendengarkan perintah saya sebentar lagi. Jangan terburu-buru begitu Anda melihat seseorang. Lalu kapan kamu akan bergegas? Liao Jiayuan bertanya. Tujuan Liao Jiayuan adalah bertarung dengan debu merah 1 kekalahan. Kalau begitu, aku akan mengatakan bahwa acara malam ini terutama merupakan kontes antara pria misterius itu dan Wan David Red Dash. Setidaknya biarkan mereka menyelesaikan kontes mereka sebelum mulai melakukan apapun.
Semua orang mengangguk. Omi menonton TV. Sudah jam 11, Omi berdiri dan berkata, Paman Liu, tidak ada yang bisa dilihat. Kamu harus tidur lebih awal. Omi, apakah kamu tidak ingin menonton sesuatu yang begitu menarik? Willow Chenming agak bingung dengan Omi. Oh, itu hanya polisi yang menangkap pencuri. Apa yang membuat heboh? Kita akan tahu hasilnya besok ketika kita menonton berita. Aku akan tidur. Baiklah, selamat malam kalau begitu. Omi tidak langsung ke kamarnya, tapi pergi ke kamar John dulu. Tuan muda, untuk apa Anda mencari saya? John sibuk bertanya. Omi berbisik pergi ke kamarku. Ya, Tuan muda. Omi naik ke atas dan John datang ke kamarnya. Tuan muda, Anda tidak benar-benar berkencan, kan? Anda harus berpikir dua kali. John menasihati. John dan Jin mengetahui identitas lain Omi, dan berpikir bahwa Omi tidak berencana untuk muncul, tetapi saya tidak melakukannya. T berpikir bahwa Tuan muda sebenarnya berencana untuk muncul. Omi berkata, setelah semua ini, bisakah aku tetap tidak muncul? John, setelah aku pergi, kamu menyamar sebagai aku dan tidur di tempat tidurku. Oke, tapi kamu, aku tidak perlu khawatir. Omi melihat jam, sudah pukul 11.15, hampir waktunya berangkat, toh masih agak jauh dari Floating Pond Park. Omi mengeluarkan satu set baju tidur hitam dari lokernya dan segera mengganti baju tidurnya, menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya. Omi yang sudah berganti pakaian tidur, segera mengubah suaranya dan berkata, John, aku pergi. Tuan muda, hati-hati dengan semuanya. John sibuk. Omi mengangguk, membuka jendela, dan langsung menghilang ke dalam malam. Tentu saja, Omi tidak lupa membawa pedang yang diberikan Liu Chenming kepadanya, dan Omi juga telah melilitkan kain hitam di gagang pedang, hanya untuk menghindari bisa melihat apapun. 134. John sibuk menutup jendela, tapi bagaimana bisa dia tidur, langsung menyalakan TV di kamar Omi, dan juga harus menonton siaran langsung di kamarnya. Omi kini berdiri di atas pohon tidak jauh dari villa, dan daun di puncak pohon hanya sedikit bengkok, yang menunjukkan ringannya Omi. Omi menatap ke arah taman kolam terapung dan berkata, satu kekalahan debu merah ada di sini. Dengan nama Sandi Manusia Darah, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Swoosh. Setelah mengatakan itu, Omi menginjak dedaunan dengan jari kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang lebih dari 10 meter. Demikian pula, pada saat ini, di menara di arah lain, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya mengenakan topeng emas. Kemudian dia mengambil gagang pedang di atas meja dan dengan dentang, pedang yang sangat tajam ditembakkan dari gagang, pedang yang telah dia habiskan ratusan juta dolar untuk dibeli. Pria ini adalah pembunuh codename Bloodman. Codename Bloodman dengan lembut menyeka pedang. Jari-jarinya dipotong oleh pedang dalam sekejap, darah menetes ke pedang. Bloodman menjilat darahnya sendiri dari pedang dengan lidahnya, sementara tatapannya dingin dan berkata, satu kekalahan debu merah, saya harap Anda tidak menyia-nyiakan ekspresi saya, tunjukkan kepada saya. Setelah mengatakan itu, Codename Bloodman juga melompat keluar dari jendela gedung tinggi, dan di belakangnya terdengar suara dua pria, kakak Bloodman, menunggumu kembali. Dan sosok Bloodman telah menghilang, sosoknya melompat di antara gedung-gedung. Omi membutuhkan waktu sekitar setengah jam, bergantung sepenuhnya pada ringannya, untuk akhirnya tiba di sebuah gedung tinggi tidak jauh dari taman kolam terapung. Omi berdiri di tembok pembatas di atap gedung, dengan puluhan lantai dinding luar di bawah kakinya, terlihat sangat berbahaya, tetapi Omi berdiri sangat stabil, bahkan jika dia jatuh, Omi tidak akan jatuh ke kematiannya, karena Omi hanya perlu mengarahkan kakinya ke dinding, dia bisa menggunakan gaya reaksi untuk menghentikan jatuh, atau meraih dinding. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Omi tidak akan jatuh ke kematiannya. Jika tidak ada titik gaya, Omi juga akan jatuh ke kematiannya. Seperti jatuh dari langit, tidak ada dinding untuk Anda injak, tidak mungkin untuk keluar dari udara tipis, maka hanya sebagian jatuh ke kematiannya. Jika tidak Omi di kehidupan sebelumnya tidak akan jatuh dari tebing. Omi menatap taman kolam terapung di dekatnya. Waktu sudah sangat dekat dengan jam 12. Pada saat ini, di pintu masuk taman kolam terapung, seorang pria yang mengenakan topeng emas berdiri di atas tiang lampu listrik yang tinggi. Itu dilihat oleh banyak orang, tetapi pria bertopeng emas itu tampaknya tidak takut terlihat. Sumei Qian dan semua petugas polisi lainnya melihatnya pada awalnya. Sumei Qian segera berkata, jangan terburu-buru, semuanya. Dan di depan televisi ribuan rumah tangga, semua penonton bersemangat. Di layar langsung beralih lensa, melihat pria topeng emas berdiri di tiang lampu pinggir jalan. Adegan ini benar-benar ditunggu-tunggu pemirsa merasakan darah mendidih, bahkan komentator di belakang siaran langsung seolah-olah sepak bola nasional tujuan sebagai bersemangat wow berteriak, muncul-muncul. Dalam jarak pukul 12.10 menit tersisa, mengenakan topeng emas tinggi seorang pria sekitar 1,8 meter berdiri di atas tiang lampu listrik tinggi di pintu masuk Floating Pond Park.
Melihat cara dia berdiri, garis-garisnya tidak bergerak, pekerjaan ringannya benar-benar tidak biasa. Dia benar-benar seorang master. Banyak polisi di tempat kejadian sangat gugup saat ini. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke pria yang berdiri di atas tiang lampu listrik. Sumei Qian mengatakan kepada semua polisi untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Tidak ada gunanya menembaknya sekarang. 6 ahli yang membantu polisi di kota Linjiang sekarang melihat pria di tiang lampu listrik, dan darah mendidih melonjak, seolah-olah mereka ingin segera bergegas dan melawannya, dan menangkap pria ini di tempat di depan. Dari ribuan keluarga, penonton di depan televisi sama hebohnya dengan orang-orang di sana. Sepertinya pria bertopeng emas ini, yang benar-benar mengabaikan polisi, seharusnya adalah orang misterius yang menculik Zhang Li dan istrinya dan membunuh mereka. Dan satu kekalahan debu merah, sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Akankah satu kekalahan debu merah muncul malam ini? Ini masih belum diketahui, tapi mudah-mudahan satu kekalahan akan menunjukkan dirinya dan bahwa polisi dan yang terbaik dari yang terbaik akan bekerja sama untuk membawa mereka berdua masuk. Komentator langsung menjelaskan dengan penuh semangat. Di tempat kejadian, pria bertopeng emas itu memandang polisi yang mengelilingi taman kolam terapung dan mendengus dengan jijik, mereka semua sampah. Liang Qihua yang marah segera ingin pergi berkelahi, tetapi dihentikan oleh Sumei Qian. Acara utama sekarang bukanlah polisi dan dia, tetapi satu kekalahan debu merah dan dia. Satu kekalahan debu merah bahkan belum muncul. Jadi untuk apa polisi berkumpul? Setelah pria bertopeng emas selesai bersenandung, kakinya menjentikkan tiang lampu listrik, seluruh tubuhnya ringan seperti burung layang-layang, menginjak puncak pohon taman dan terbang ke tengah taman kolam terapung. Pria bertopeng emas itu berdiri di salah satu batu karang di tengah floating pond park yang bentuknya seperti bebatuan. Pemirsa di depan TV melihat gambar pria bertopeng emas menginjak puncak pohon dan terbang ke tengah taman kolam terapung, dan berteriak kegirangan. Pria bertopeng emas itu berdiri di atas batu, mengabaikan siapapun, diam-diam menunggu debu merah satu kekalahan muncul, meskipun dia tampaknya tidak terlalu berharap akan hal itu. Satu kekalahan debu merah, saya harap Anda akan mengungkapkan diri Anda. Jika tidak, sandera lainnya pasti akan mati. Omi berdiri di gedung tinggi, dan pria bertopeng emas itu muncul sejauh yang bisa dilihat Omi. Omi merasa sudah hampir waktunya untuk mengungkapkan dirinya. Omi melompat turun dari atap gedung berlantai beberapa puluh. Saat ia setengah jalan ke atas, kaki Omi mendorong sedikit lebih keras di dinding. Tubuh Omi secara diagonal menembak ke kabel listrik tegangan tinggi di sebelahnya. Beberapa detik kemudian, Tang Zi berdiri tegak di atas kabel listrik bertegangan tinggi. Omi tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan berlari di sepanjang kabel listrik bertegangan tinggi. Tak lama kemudian, Omi kehabisan kabel listrik tegangan tinggi, dan Omi melompat turun dan berdiri di tepi sungai. Di seberang sungai ada taman kolam terapung. Pada saat ini, walkie-talkie Sumei Qian tiba-tiba berbunyi, "Tim Su, kekalahan debu merah telah muncul." Di mana itu? Sumei Qian menjadi bersemangat, darah tubuhnya mendidih bersamanya. Satu kekalahan debu merah, betapa akrabnya keempat kata ini baginya. Tetapi orang yang sebenarnya belum pernah melihat jejak, dia bahkan memimpikannya. Satu kekalahan debu merah, saat ini, orang yang dia impikan untuk dilihat akhirnya muncul. Dia memiliki gemetar yang tidak dapat dijelaskan di dalam, seolah-olah musuh fatalnya telah muncul. Tim Su, di seberang sungai toilet selatan di taman kolam terapung, seorang pria berpakaian hitam yang tampaknya adalah debu merah satu kekalahan terlihat berlari dari saluran listrik tegangan tinggi. Dia tampaknya bersiap-siap untuk datang. Pada saat ini, kamera di TV langsung juga segera diaktifkan. Narator berteriak dengan penuh semangat, tampil muncul-muncul, satu kekalahan debu merah muncul. Dia berdiri di seberang tepi sungai kolam terapung. Dia berpakaian serba hitam, tersembunyi dalam kegelapan hampir tanpa disadari. 135. Melihat debu merah satu kekalahan muncul, pada saat ini, ribuan keluarga merasa seperti gelombang tertinggi. Umpan langsung ditarik, dan sosok berpakaian hitam diperbesar. Itu adalah debu merah satu kekalahan yang berdiri di sisi lain sungai kolam terapung. Sama seperti semua orang bersemangat untuk melihat debu merah satu kekalahan yang legendaris, mereka tiba-tiba menyadari bahwa debu merah satu kekalahan sedang bergerak. Kekalahan titik kaki debu merah, melompat ke sungai, jari kaki seperti capung, menginjak permukaan sungai, kecepatan cepat ke taman di seberang sungai dan melarikan diri. Komentator langsung berteriak, air melayang. Kekalahan air debu merah melayang kekuatan cahaya, menginjak level seolah-olah berjalan di tanah, dengan cepat bergegas ke tepi lain. Cepat-cepat, alihkan kamera ke sisi lain sungai. Kamera beralih sejenak, dan dari depan, saya melihat Wan David Reddas menyeberangi sungai selebar 100 meter dalam 7 atau 8 detik. Ketika mencapai pantai seberang taman kolam terapung, debu merah satu kekalahan dengan keras menggigit permukaan air dengan kedua kaki, dan seluruh orang terbang ringan ke arah pantai.
Pohon di tepi pantai. Komentator langsung dengan bersemangat berkata, satu kekalahan debu merah telah terbang di atas sungai kolam terapung, dan sekarang berdiri di atas pohon, tampaknya mengamati situasi. Cakarnya hanya dengan ringan menginjak cabang-cabang lembut di atas pohon. Pohon, dan seluruh tubuhnya tampak melayang di udara. Wow! Pada saat ini, semua penonton di depan televisi sangat bersemangat seolah-olah mereka telah terkena darah ayam, melihat ke kamera televisi tanpa berkedip pada gambar debu merah yang kalah berdiri di atas pohon. Harus diakui bahwa banyak warga yang saat ini benar-benar memuja One David Reddas dan mereka tidak sabar untuk berlutut di depan One David Reddas dan menjilat kakinya. Dulu, banyak warga yang melihat berita apa yang Shaolin Kuil Wuzeng di permukaan sungai untuk meletakkan sepotong kayu sepanjang jalan, mengatakan bahwa itu adalah air ringan yang mengambang. Nima, lihat kekalahan debu merah, lebih dari 100 meter sungai, kaki titik air, bahkan sepatu basah, dan hanya butuh 7 atau 8 detik. Di rumah Willow Chenming duduk di ruang tamu, dan melihat debu merah satu kekalahan berdiri di puncak pohon, tinju yang bersemangat mengepal. Kekalahan debu merah, Liu Chenming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun, meskipun dia berusia lebih dari 40 tahun, dia masih menyala saat ini. Di rumah Song Yuer, seluruh keluarga mereka sedang duduk di ruang tamu. Song Yuer penuh dengan pemujaan, satu kekalahan debu merah, lanjutkan. Liu Yue juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, baru saja melihat gambar One David Reddas dengan ringan melompati sungai. Liu Yue tahu bahwa One David Reddas adalah seorang ahli super. Song Daitian juga bersemangat, sibuk bertanya, Liu Yue, bagaimana kekuatan cahaya One David Reddas ini? Apakah fitur cahayamu dibandingkan dengan miliknya? Liu Yue sibuk berkata, Paman Song, kamu tidak bisa serius, aku dibandingkan dengan dia, satu surga dan satu bumi. Ringan dari debu merah yang dikalahkan itu benar-benar ilahi. Aku benar-benar memujanya sedikit, aku benar-benar tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara dia dan si pembunuh emas Bloodman. Di rumah sakit terang, Simran melihat TV besar di luar rumah sakit dan melihat bayangan hitam itu, hatinya bersemangat dan tergerak. Pria berpakaian hitam ini adalah kedua kalinya baginya untuk melihatnya. Kekalahan debu merah, ayolah, kata Simran gugup. Pada saat ini, kamera TV mengubah segalanya ke tengah taman kolam terapung, hanya untuk melihat pria bertopeng emas masih berdiri di atas batu besar itu, dan berada di tengahnya. Dia sepertinya tidak tahu itu. Satu kekalahan debu merah datang dari sungai kolam terapung di selatan. Sumei Qian dan yang lainnya di pintu masuk taman kolam terapung, setelah mendengar laporan dari interkom, segera berkata kepada semua orang, satu kekalahan debu merah datang dari sungai kolam terapung di selatan, ayo segera masuk. Selama kita menjaga di sekitar pria bertopeng emas itu, kita pasti akan melihat debu merah satu kekalahan menampakkan dirinya. Ya, semua orang bergegas ke tengah taman. 6 ahli dari kota Linjiang itu juga gemetar karena kegembiraan melihat satu kekalahan debu merah akhirnya menampakkan dirinya. Ada lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang-orang seperti Liao Jiayuan. Omi berdiri di atas pohon di seberang sungai untuk sementara waktu. Dia hanya ingin mengamati medan, lagi pula polisi telah meletakkan langit kali ini, dan memiliki begitu banyak ahli untuk membantu, jika tidak mudah untuk melarikan diri setelahnya, mengamati medan jauh sebelumnya juga bermanfaat untuk pergi setelahnya. Setelah mengamati selama beberapa menit, Omi melakukan hal itu, jari-jari kakinya menunjuk ke dahan. Seluruh orang ke tengah taman kolam terapung terbang, Omi menginjak dahan dan daun pepohonan, terbang dengan mudah dan cepat. Pada saat ini, di tengah taman kolam terapung, pria bertopeng emas itu sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya melihat ke arah tertentu. Benar saja, beberapa detik kemudian, sebuah siluet melayang dan terbang di atas batu besar lainnya, dan pria bertopeng emas, yang jaraknya lebih dari 20 meter, saling memandang. Sumei Qian dan yang lainnya juga memasuki tengah taman. Sumei Qian segera melihat debu merah yang dikalahkan berpakaian hitam. Sumei Qian tidak melihatnya begitu lama setelah menangkapnya, dan sekarang melihat debu merah yang dikalahkan, Sumei Qian hampir tidak bisa mengendalikan dorongan batinnya. Sumei Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, satu kekalahan debu merah. Omi melihat ke arah Sumei Qian dan tersenyum sedikit, Kapten Su. Satu kekalahan debu merah, kamu telah melakukan kejahatan keji, dan hari ini aku akhirnya bisa melihatmu. Teriak Sumei Qian. Omi tersenyum, maaf, Kapten Su, saya tidak datang untuk mencari Anda hari ini. Pria bertopeng emas di sisi lain sekarang tertawa terbahak-bahak. Satu kekalahan debu merah, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan ekspresiku, kamu masih datang. Pria bertopeng emas itu berkata penuh haus darah.
Omi melihat ke arah pria bertopeng emas dan berkata, manusia kode nama darah, Anda melukai orang yang tidak bersalah dan membunuh istri Zhang Dali untuk menarik saya ke dalam manifestasi. Hari ini saya akan mengambil nyawa kecil Anda atas nama surga. Pria bertopeng emas itu tertawa gila dan mengeluarkan gagang pedangnya, mengaduknya, bilah tajamnya terlontar, menginginkan sinar bulan, bilah tajam bersinar. Satu kekalahan debu merah, kamu benar-benar menyelidiki asalku, kamu tampaknya agak mampu. Lalu, kamu juga harus tahu bahwa aku di sini khusus untukmu, dan kamu menyebut dirimu seorang pria yang sopan, bukan? Kamu ingin melakukan pekerjaan Tuhan untuknya. Hari ini aku, manusia berdarah, akan membiarkanmu mati di bawah pedangku, dan melihat bagaimana kamu masih bisa melakukan keadilan ke surga. Omi juga langsung mengeluarkan gagang pedangnya, dan dengan suas pedang perak itu terlontar, juga bersinar di bawah sinar bulan. Adegan itu sunyi, dan semua pemirsa di depan televisi bahkan lebih gugup, tidak berani bernapas dengan keras, menatap layar tanpa berkedip, dua orang yang telah menghunus pedang, dua tuan yang hendak bertarung, dan tidak bisa kehilangan bahkan setengahnya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba keluar, tunggu. Omi dan Bloodman, yang akan bertarung, diinterupsi oleh teriakan ini. Semua orang melihat ke arah tempat teriakan itu berasal dan menemukan bahwa itu adalah Liao Gayuan. Liao Jiayuan tidak bisa mengendalikan dirinya, sungguh. Omi melihat orang yang berteriak itu adalah Liao Gayuan, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sumei Qian memandang Liao Jiayuan dan bertanya, Liao Jiayuan, apa yang kamu lakukan? Ini belum waktunya bagi polisi untuk melakukan sesuatu. Liao Jiayuan berkata, maaf Kapten Su, saya tidak bisa menahannya. 136. Liao Jiayuan tidak menunggu Sumei Qian berbicara lagi. Kakinya menginjak tanah dan melompat ke atas batu besar. Liao Jiayuan mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada Omi, satu kekalahan debu merah, sebelum kamu berduel dengan pria berdarah itu, apakah kamu berani melawanku terlebih dahulu? Omi bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Tidak, semua orang bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Liao Jiayuan sebenarnya mendahului untuk bertarung dengan debu merah satu kekalahan. Pria bertopeng emas itu tidak bisa tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa asal Liao Jiayuan, dan berpikir bahwa dia adalah orang kuat yang ditemukan oleh polisi. Jadi dia tiba-tiba diinterupsi dan tidak membuat suara apapun. Jadi dia bisa mengambil kesempatan untuk melihat skill pedang One David Red Dash. Omi bertanya, siapa kamu? Liao Jiayuan berkata, nama saya Liao Jiayuan. Saya seorang siswa dari SMA Baiyun. Saya pandai dalam ilmu pedang, dan saya dikenal sebagai pendekar pedang tersegel di SMA Baiyun. Kamu berani melawanku duluan. Liao Jiayuan mengangkat pedang yang dipegangnya. Omi menatap Liao Jiayuan, terdiam sampai ekstrim. Apakah dia benar-benar tidak tahu berapa banyak kati dia? Kamu ingin melawannya dulu. Omi merasa terhina olehnya. Sumei Qian menginjak kakinya dengan marah, tetapi Liao Jiayuan sudah melompat tidak baik untuk naik dan menariknya ke bawah. Dan melihat Liao Jiayuan mengucapkan 4 kata pendekar penyegel dewa, kedengarannya luar biasa. Memang Liao Jiayuan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan yang luar biasa. Pada saat ini di depan TV, banyak pemirsa mengharapkan duel antara debu merah yang dikalahkan dan pria bertopeng emas, tiba-tiba terganggu oleh apa yang dilakukan oleh pendekar pedang penyegel dewa Liao Jiayuan, yang menyedihkan. Tentu saja, ada juga banyak siswa dari SMA Baiyun, yang sangat bersemangat saat ini dan berteriak di depan TV, pergi ke pendekar pedang penyegel dewa, lakukanlah. Pejuang pedang, ayolah, saatnya memenangkan kejayaan untuk sekolah menengah Baiyun. Di rumah Song Yuer menggerutu dan menatap Liu Yue, berkata, lihat, aku menyuruhmu pergi juga, kamu memilih untuk tidak pergi. Sekarang angin kencang, biarkan Liao Jiayuan keluar. Situs web pertama Menatia, online. Liu Yue berkata, Nona, menurut saya, Liao Jiayuan mempermalukan dirinya sendiri. Setidaknya dia berani naik dan menantang debu merah satu kekalahan. Bahkan jika dia kalah dari debu merah satu kekalahan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia lemah. Dia kalah dengan bangga. Jika dia beruntung dan menang, maka dia akan segera menjadi terkenal di kota. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak berani membuat alasan. Song Yuer mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Ketika Liu Yue memikirkannya, sepertinya masuk akal. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Omi menatap Liao Gayuan selama beberapa detik. Liao Jiayuan melemparkan pedang di tangannya dan berkata, satu kekalahan debu merah, ayo, biarkan aku menyegel pendekar pedang untuk bertemu denganmu. Hei, alis Omi terpelintir menjadi garis, hanya saja terbungkus hitam dan tidak ada yang melihatnya. Ketika Liao Jiayuan melihat satu kekalahan debu merah terdiam, dia berkata, satu kekalahan debu merah, kenapa tidak kamu lakukan? Jika kamu kalah dariku,
aku akan menangkapmu. Lebih baik kamu tidak kalah dariku. Aku tidak peduli pria sopan seperti apa kamu. Yang kamu lakukan hanyalah membuat musuh polisi. Omi berkata, "Nak, kamu benar-benar ingin melawanku." Liao Jiayuan berkata, "Satu kekalahan debu merah, aku menyegel prajurit pedang dewa, aku bukan nama pengembara. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi saja ke SMA Baiyun dan tanyakan." Sumei Qian hampir ingin muntah, bukan nama yang hilang. Tidak percaya, pergi ke sekolah menengah Baiyun dan bertanya. Kata-kata seperti itu juga berani diucapkan, sama seperti orang yang mengatakan, Izang San bukan nama yang hilang. Tidak percaya, pergi ke desa saya dan bertanya dan tahu. Omi tertawa, "Nak, kamu punya keberanian. Karena kamu bukan hanya nama untuk apa-apa, aku akan memenuhimu begitu aku kehilangan debu merah, kamu bisa datang ke sini." Liao Jiayuan mengatur napasnya. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan pedangnya. Jika tidak, dia tidak akan berani keluar dan menantang debu merah satu kekalahan. Swoosh swoosh. Liao Jiayuan memainkan keterampilan pedangnya di tempatnya, lalu melompat ke One Defeated Red Dash tidak jauh dari One Defeated Red Dash. Hingga jarak 10 meter, skill ringan yang dia lakukan menginjak batu 2 kali sebelum dia terbang mengikuti Omi. Pedang badai. Pedang di tangan Liao Jiayuan terbang seolah-olah telah berubah menjadi puluhan pedang. Dorong. Liao Jiayuan menikam Omi dengan pedang yang menurutnya sangat mahir. Omi, bagaimanapun, tidak bergerak sama sekali. Saat Liao Gayuan terbang untuk menikam, dalam sekejap mata, dia melihat 2 jari Omi menjepit pedang Liao Gayuan. Ah, Liao Jiayuan terkejut, bahkan tidak ada satu gerakan pun yang dilakukan, pedangnya dijepit. Omi tidak ingin membuang waktu dengannya dan menjabat jarinya. Retak, pedang Liao Jiayuan pecah menjadi puluhan bagian dan jatuh ke lantai dengan bunyi berdenting, hanya menyisakan gagang di tangan Liao Jiayuan. Ah, Liao Gayuan membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat ini, Omi mengulurkan telapak tangan. Pah, sebuah tamparan di wajah kiri. Pah, sebuah tamparan di wajah kanan. Setelah 2 tamparan, kedua sisi wajah Liao Jiayuan langsung membengkak, seolah-olah dia baru saja kembali dari operasi plastik yang gagal di Korea. Omi meraih kerah Liao Jiayuan dengan satu tangan dan berkata, "Nak, kembalilah ke ibumu dan makan lebih banyak susu sebelum kamu kembali." Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan Liao Jiayuan dengan satu tangan. Bang! Liao Jiayuan membanting kaki Sumei Qian dan yang lainnya. Nuh! Liao Jiayuan berteriak 2 kali dengan gusar dan ditampar 2 kali oleh kekalahan debu merah. Wajahnya langsung membengkak menjadi kepala babi. Bahkan pidatonya terpengaruh dan dia tidak bisa mengatakan kata-kata lengkap. Di rumah Song Yuer melihat penampilan Liao Jiayuan, tertawa terbahak-bahak. "Kembalilah ke ibumu dan makan lebih banyak susu sebelum kamu kembali." Hahaha, tertawa sampai mati. Song Yuer menutup mulutnya dan tertawa. Liu Yue berkata, "Nona, apakah Anda masih merasakan pemandangan Liao Jiayuan sekarang? Ini hanya aib bagi keluarga." Di rumah Liao Gayuan, ayah dan ibu Liao Gayuan melihat adegan ini terjadi di siaran langsung, merasa malu, terutama ibu Liao Gayuan. Kata-kata satu kekalahan debu merah, "Kembalilah ke ibumu dan makan lebih banyak susu sebelum kamu kembali," sepertinya telah sangat menyengatnya. Ayah Liao Jiayuan mendengus keras, "Satu kekalahan debu merah, kamu berani menghina putraku, apakah kamu pikir aku mudah diganggu di Wind Cloud Hall?" Ayah Liao Gayuan menjadi sangat kesal dengan debu merah satu kekalahan. Di tempat pria bertopeng emas mendengus, "Satu kekalahan debu merah, bisakah kita melakukannya sekarang? Aku tidak punya banyak kesabaran untuk menunggumu." Omi berkata, "Bloodman, jadi kamu menunggu kematian hari ini? Apa yang kamu pikirkan?" Omi mengangguk, "Bagus, kamu membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Dan aku melakukan hal yang sama padamu, dengan keinginan untuk membunuh. Dalam hal ini, mari bertarung sampai mati. Hahaha, setelah aku mengalahkan Red Dash, aku akan mengambil kepalamu." Setelah mengatakan itu, pedang di tangan Bloodman bergetar dan dengan keras melesat ke arah Omi. Swoosh swoosh. Setiap ayunan pedang Bloodman sangat teliti dan ketat, seolah-olah sulit untuk menemukan kekurangan dalam permainan pedangnya. Permainan pedang yang tidak buruk. Omi tersenyum dan langsung tersulut dengan niat bertarung. Sepertinya manusia berdarah ini memang bisa bertarung dengan baik dengannya. Omi juga menikam dengan pedangnya. Pedangnya terlihat tidak mengesankan, tetapi manusia darah yang menjadi lawannya gemetar di hatinya. Pedang Omi menusuk seolah-olah datang dengan benturan kekuatan yang sangat besar. 137. Dentang. Pedang mereka langsung berbenturan, menimbulkan percikan bunga api. Bloodman mampu mundur beberapa langkah. Hati Bloodman terguncang. Oh tidak, kekuatan debu merah yang kalah jauh di luar dugaanku sehingga membuatku mundur dengan satu tusukan pedang. Namun, Bloodman hanya terkejut, bukan takut. Hahaha, satu kekalahan debu merah, sepertinya kamu memiliki kekuatan.
Tidak heran kamu berani mengancam untuk bertindak atas nama surga. Ya, aku, Bloodman, menganggapmu lawan mulai saat ini. Tawa haus darah. Swoosh. Si manusia darah mengangkat pedangnya lagi untuk membunuh. Setiap pedang membawa aura pembunuh yang tajam saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang pedang demi pedang Omi. Pedang Omi juga menari-nari, menanggapi serangan pria berdarah itu. Omi tidak aktif menyerang saat ini. Mereka berdua bertahan. Satu menyerang dan satu bertahan. Mereka melompat-lompat di antara berbagai batu. Percikan emas dan besi saling bergesekan dari pedang masing-masing. Omi tidak terlalu terburu-buru untuk menyerang, ingin mengetahui rutinitas pedang Bloodman. Jadi Omi tidak benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Begitu Omi mengambil inisiatif untuk mulai menyerang, Bloodman mungkin tidak akan berada di atas Omi seperti sekarang. Pedang guntur. Tiba-tiba, Bloodman mengubah metode serangannya. Bloodman sedikit cemas ketika dia melihat bahwa inisiatifnya sendiri diblokir dengan kuat dari tubuhnya oleh Omi setiap saat. Pria berdarah itu menyerang dengan pedang di udara, yang sepertinya mengumpulkan setengah dari kekuatan tubuhnya. Omi sibuk mengangkat pedangnya untuk menghadang, umpan balik kekuatan Bloodman yang sangat besar di lengan Omi. Omi merasa sedikit sakit dan mati rasa. Inilah alasan mengapa tubuh ini sangat lemah. Omi harus kagum. Pria berdarah ini memiliki kekuatan. Setidaknya salah satu petirnya membuat Omi mati rasa. Omi terbalik di udara, mengeluarkan sisa kekuatan serangan manusia darah itu. Hati bor racun harimau. Namun, sebelum sosok Omi stabil, gerakan kedua manusia darah telah tiba dengan keras. Swoosh, pedang Bloodman menusuk tepat di jantung Omi. Ah, hati Omi sedikit terkejut. Dua serangan sengit berturut-turut dari Bloodman telah membuat Omi lengah. Omi sekarang tidak lagi ragu-ragu, tampaknya sangat berpengalaman. Tubuhnya berbalik dan serangan manusia darah lewat. Omi akhirnya berhenti bertahan dan mulai menyerang juga. Pedang Omi bergetar. Pedang itu bergelombang seperti gelombang untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Omi menyeret pedangnya dalam putaran 360 derajat secara tiba-tiba. Dan tiba-tiba, pedang Omi seperti bidadari yang menaburkan bunga, dilemparkan dengan indah dan tidak dapat dipertahankan. Itu benar, teknik pedang Omi disebut Heavenly Maiden Scattering Blossoms, tapi sayangnya, itu hanya Heavenly Maiden Scattering Blossoms First Sky. Sial. Pedang Bloodman terasa seperti terkena gelombang laut tiba-tiba menjauh dari arah serangan, hampir mustahil untuk dikendalikan. Tetapi pada saat ini, Bloodman terpaksa menjauh dari arah serangan Omi, memberikan celah pertahanan yang besar pada tubuhnya. Pedang Omi, dari celah yang satu ini, langsung menusuk. Puff, pedang Omi menusuk dada Bloodman dan keluar melalui punggungnya. Ah, si manusia darah memandang Omi tidak percaya. Kenapa ini bisa terjadi? Pria berdarah itu memandang Omi dan berkata, pada saat pria berdarah itu merasa tubuhnya bocor, menyebabkan dia menggigil, dan setelah satu kalimat, aliran darah tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Omi berkata dengan ekspresi kosong, skill pedangmu bagus tapi sayangnya, itu masih lemah. Tidak, aku jelas mulai menang sekarang. Bloodman menggelengkan kepalanya. Di atas angin. Tidak, itu bukan di atas angin, itu adalah fakta bahwa saya hanya bertahan dan tidak menyerang secara agresif. Tapi saya akui, jika saya tidak menyerang dan hanya bertahan, saya takut akan benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Pedang terakhir, yang disebut bunga hamburan gadis surgawi, tidak cukup untuk melawan dengan dasar seni bela diri dan tingkat keterampilan pedang Anda. Jadi pedang paling sederhana dari bunga hamburan gadis surgawi saya memberi saya kesempatan untuk menembus langsung ke dadamu. Jika dasar seni bela dirimu lebih tinggi, atau skill pedangmu lebih halus mungkin, pedang Heavenly Maiden Scattering Flower milikku tidak akan bisa menembusmu. Kasihan, kasihan. Omi menatap mata Bloodman dan berkata, sayang sekali, tapi tidak kasihan, orang seperti ini tidak pantas dikasihani. Darah Bloodman terus keluar dari dadanya, tubuhnya terasa semakin dingin, sangat ingin pelukan hangat. Bunga hamparan gadis surgawi. Hahaha, hahaha. Bloodman tertawa terbahak-bahak, semakin dia tertawa, semakin cepat darah di dadanya terkuras. Bloodman tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, apalagi mati. Bloody Man, pergilah ke neraka dan bayar nyawa orang-orang yang mati di tanganmu. Setelah mengatakan itu, pedang Omi yang tertancap di dadanya langsung ditarik keluar. Tidak, pria darah itu berteriak dan menutupi dadanya dengan kedua tangan, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan darah mengalir keluar dari dadanya seperti selang. Semua polisi di tempat kejadian merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa yang satu mengalahkan debu merah telah menang dan membunuh yang lain. Di depan TV, banyak penonton sekarang melihat One David Red Dust dan pria sekarat bertopeng emas tanpa berkedip, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria bertopeng emas itu berjuang beberapa saat, seolah-olah tubuhnya tidak memiliki kekuatan, karena Omi telah menusuk jantungnya dengan pedangnya, atau dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria bertopeng emas itu dengan cepat pingsan, matanya menatap bintang-bintang di langit, dan dia menggumamkan sebuah kalimat,
Aku, manusia darah, mati di sini, aku tidak bahagia, aku tidak bahagia. Kemudian, Bloodman tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, matanya melebar, dan dia mati dengan enggan. Penonton di depan TV langsung terdiam untuk beberapa saat, lagi pula, sebuah kehidupan telah mati tepat di bawah hidung mereka. Omi, bagaimanapun, tidak tergerak, pria terkutuk, mati dari tempatnya. Sumei kian layak menjadi kapten, sementara semua polisi masih memandangi pria bertopeng emas yang sudah mati itu. Sumei kian adalah yang pertama bereaksi, Sumei kian berteriak kelilingi dia. Ya, semua polisi segera mengepung Omi, dan 6 ahli itu, serta Chen Jiang itu, mengepung Omi ke segala arah tenggara dan barat laut. Omi tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Tangan Sumei kian terulur dan mengeluarkan gagang pedang dari lengan bajunya, dan di detik berikutnya, gagangnya terlontar dengan suara mendengung. Sumei kian memandangnya. Omi berkata, kekalahan debu merah, hari ini aku akan melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Saya belum tidur selama beberapa hari untuk menangkap Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera menahan diri. Hahaha,